jujur, di sana jujur, di mana-mana kita harus jujur. Jujur itu baik, selalu dijaga, jangan pernah kita berbohong. Itu salah, 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 itu salah. Harus disiplin, selalu disiplin, di mana-mana kita disiplin. Jaga waktumu, jangan terlambat, selalu taati tata tertib. La 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 kerjakan tugas karena itu adalah tanggung jawabmu. Kerjakan semua yang jadi tugasmu, jangan pernah kamu lalai. La 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 Jangan ejek teman, hormati teman, karena kita saudara. Toleransi penting, hargai teman, dan saling menyayangi dengan teman. La 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang karakter kedisiplinan. Nah, apakah ada yang tahu karakter kedisiplinan itu seperti apa? Ya, kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang artinya mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu. Nah, jika adik-adik hidup disiplin, maka segala kegiatan akan tertata dengan rapi. Kedisiplinan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menerapkan kedisiplinan melalui lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, pada poin yang pertama, yaitu kedisiplinan melalui lingkungan rumah, dapat kita lakukan dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah, mengerjakan tugas sekolah, kemudian bangun pagi hari dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, pada poin yang kedua yaitu kedisiplinan di lingkungan sekolah. Kedisiplinan di lingkungan sekolah berhubungan dengan ketetapan dan ketatatertiban sekolah. Yang pertama, kita harus datang ke sekolah dengan tepat waktu, yang artinya kita tidak boleh terlambat. Yang kedua, yaitu menaati tata tertib sekolah, berarti kita tidak boleh melanggarnya. Yang ketiga, yaitu mendengarkan pembelajaran dengan tekun dan teliti saat guru menjelaskan. Nah, itulah kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, apabila adik-adik sudah melaksanakannya sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan, berarti adik-adik sudah bersikap disiplin. Dan yang poin terakhir yaitu kedisiplinan melalui lingkungan masyarakat, seperti dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kemudian tidak membuat kerusuhan atau keonaran di lingkungan masyarakat, dan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Nah, adapun dampak buruk tidak menerapkan sikap disiplin ini dapat mengakibatkan: yang pertama, sulit meraih kesuksesan; yang kedua, mendapatkan banyak masalah dan hidupnya tidak akan teratur.
Oleh karena itu, agar dapat memotivasi adik-adik untuk terbiasa hidup disiplin, kakak akan menjelaskan ciri-ciri orang yang disiplin. Yang pertama, orang yang disiplin akan selalu menaati peraturan dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Yang kedua, selalu mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Yang ketiga, hidupnya akan terjadwal dengan teratur dan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, demikianlah video penjelasan sikap disiplin. Semoga kita semua memiliki karakter yang disiplin dan mau berusaha menjadi orang yang disiplin agar apapun yang kita impikan dapat tercapai di kemudian hari. Ayo disiplinkan diri, sukseskan masa depan. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu jujur? Jadi, jujur adalah sikap dan perilaku seorang yang selalu berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran. Nah, apa aja sih manfaat yang akan kita dapatkan? Oh ya, ada yang tahu nggak sih sebelumnya gimana sih jujur itu? Jadi, jujur itu contohnya kalian nggak pernah berkata bohong kepada orang tua. Kalian juga selalu mengembalikan barang yang sudah kalian pinjam. Nah, selain itu juga kalian akan mengerjakan ujian dengan jujur dan tidak mencontek. Yang paling penting adalah kalian tidak pernah mencuri. Nah, itu tuh salah satu atau beberapa daripada contoh perilaku jujur. Nah, selanjutnya adalah gimana sih atau apa dampaknya yang akan kalian dapat kalau kalian berkata jujur? Kalian jadi punya banyak teman, kalian hidupnya tentram, terus juga menciptakan lingkungan yang berharmonis. Nah, kalau dampak negatif daripada kalau kalian nggak jujur itu kira-kira apa? Ayo, kalau kalian nggak jujur, kalian akan dijauhi oleh teman-teman. Kalian nggak punya teman, hidup kalian nggak tenang. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, masyarakat, ataupun lingkungannya. Misalnya, kalau kita punya mainan, tanggung jawab kita adalah merapikannya setelah bermain. Atau ketika ada pekerjaan rumah, seperti menyapu kamar atau membantu orang tua, itu merupakan tanggung jawab kita. Terus apa yang kita dapat dari menjalankan tanggung jawab? Menjalankan tanggung jawab membuat teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita senang karena kita dapat diandalkan. Selain itu, jika semua orang menjalankan tanggung jawabnya, kita bisa tinggal di lingkungan yang bersih dan bahagia. Jadi, menjalankan tanggung jawab itu seperti menjadi pahlawan kecil yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Terus, jika kita tidak melakukan tanggung jawab, apa yang terjadi? Tidak menjalankan tanggung jawab itu seperti tidak memenuhi janji atau tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ini membuat teman sedih, rumah jadi berantakan, dan guru kecewa. Kita juga bisa kehilangan kepercayaan orang pada kita. Jadi, menjalankan tanggung jawab itu penting supaya semua orang senang dan hidup menjadi lebih baik. Hai, ada yang tahu apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap terbuka, ramah, dan hormat terhadap perbedaan. Ini mencakup menerima keunikan seperti perbedaan budaya, perbedaan agama, dan perbedaan pendapat, tanpa membuat orang merasa diabaikan. Toleransi seperti menjadi teman yang baik dengan menerima perbedaan. Misalnya bergabung dan bermain dengan teman tanpa melihat warna kulit, bentuk badan, dan baju yang digunakan. Juga berbagi mainan, meminjamkan pensil ke yang tidak punya, dan mendengarkan pendapat teman saat kerja kelompok. Toleransi membuat kita punya teman dari latar belakang berbeda, belajar hal baru, dan merasa nyaman jadi diri sendiri. Tapi kita juga perlu tahu kapan berhenti toleran jika ada yang membuat kita tidak nyaman dan menjadi tidak baik. Toleransi itu baik, tapi juga kita harus bijak ya teman-teman.